teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jackie ya. Setiap minggu selalu deh pokoknya Suara Juventini ini ngajak diskusi sama semua Juventini. Dan teman-teman yang baru tahu tentang Suara Juventini, Juventini adalah sebuah channel nih, sebuah channel yang isinya adalah ngobrolin Juventus, ngobrolin apa aja, mau formasi kayak apa aja, pokoknya berasa udah kayak pengamat bola. Tapi biasanya yang ngobrolin tentang taktik apa segala macam kan kebanyakan jurnalis, mantan pemain bola, atau pakar-pakar atau yang disebut pandit ya, yang memang ada basic dalam dunia sepak bola. Tapi kali ini di Sore Juventini yang diundang untuk ngomongin Juventus adalah para fans. Nah, karena para fans berhak bersuara nih. Biasanya kan para fans ini kan ramenya di eh, sosmed itu kayak di Instagram, di Facebook, di Twitter, di grup-grup WA. Wah, seru banget ngomongin Juventus. Nah, kali ini channel Sore Juventini ngajak nih para fans untuk ngobrol langsung. Gimana sih tentang Juventus yang paling update ini? Nah, kebetulan nih ada yang pakai kacamata, kita kenalan dulu. Udah sering tampil juga. Ada siapa? Halo, halo, gue Suryo dari Depok, seperti Oke. biasanya. Oke, ada Suryo ya. Dari Depok, Suryo udah sering banget mengisi Sore Juventini. Dan ini ngeri banget nih. Jersey-nya di belakang nih kayaknya bukan koleksi, Ah, bukan aba-aba nih kayak Juventininya nih. Ini udah kayaknya hampir 20 tahun, 20 musim nih kayaknya. 20 jersey lengkap semua nih kayaknya. 20 musim. Ya, yang pakai Belum jersey sampai siapa? 20 musim. Oke. Kenalkan nama saya Dewa. Saya Dari. warga Bekasi. Ya. Oke. Oke, jadi sekarang Juventini undangan kita yaitu adalah dari Mas Dewa yang dari Bekasi. Kan main, kita pengen ngobrol banyak ya. Jadi kita ngobrolin Juve santai aja Mas Dewa ya, betul ya. Ya, Ini kayak kayak kita ngobrol di WA grup kan pasti ada WA grup Juve kan. Ini ya. dipindahin betul, aja ke sini. Gitu aja sebenarnya. betul, Gitu aja. betul. Siapa? Santai, Oke, Mas. kita langsung ke materi aja. Ke materi yang Hmm? pertama adalah review ya, review sedikit tentang pertandingan kemarin. Sebenarnya review ini sudah jalan berapa hari sih. Gue nggak mau terlalu banyak di sini, tapi perlu juga komen dari kalian. Waktu lawan Spezia kemarin ya, waktu lawan Spezia kemarin, sayangnya skornya 1-0. Apa karena ini sudah jadi tren, Iya. atau memang Juve belum bisa progresif dalam arti kata untuk menyerang. Tapi gue ngelihatnya yang penting masih menang dah. Masih tradisional Allegri, yang penting menang. Kalau Mas Dewa melihatnya singkatnya seperti apa kemarin melawan Spezia? Melawan Spezia itu kemarin saya lihat itu sebenarnya yang pengen saya sorotin satu sih. Hmm. Kita kan baru saja mendatangkan ini ya, maksudnya pemain yang uh, dengan predikat bomber lah ya, Oh, Vlahovic ya. betul, Cuman yang Vlahovic. menarik di pertandingan kemarin itu Vlahovic itu kayaknya hampir nggak mengancam ini ya, Iya, nggak Spezia ada ya, peluang malah banyak ya. ya nggak ada peluang. Malah kalau dari statistik sempat saya lihat Hmm. dia nggak melepaskan satu shot on goal pun kalau nggak salah. Koreksi ya kalau saya salah. Cuman Ya, kemarin siap. sempat saya lihat juga bahwa di statistik itu, lah, sekelas Vlahovic ini kok apa namanya nggak ada shot on goal, malah yang kebanyakan mengancam itu saya lihat dari lini tengah dan kebetulan golnya tuh dari Morata kan ya, assist dari Locatelli. Locatelli. Nah, menarik sekali itu proses golnya. Yang saya sukai dari pertandingan kemarin itu proses golnya itu, yang Oke. di mana Locatelli ada apa namanya? Ada chance sebenarnya dia untuk shoot, Ya, tapi ternyata dia melihat Morata yang lebih free kan, ya instingnya bagus dan lah. iya instingnya bagus. Dia aware lah terhadap sekitarnya Iya. itu. Jadi dia nggak perlu kontrol lagi kalau diperhatiin. Iya, Dia nggak perlu benar-benar kontrol lagi, langsung langsung. dapat passing dari Vlahovic, langsung langsung dipassing lagi ke Morata. Iya betul gitu. Itu apa namanya? Ya mungkin insting ya. Mereka sering latihan bareng, jadi terbentuk seperti itu. Oke, jadi dari Mas Dewa, saya yang diharapkan harusnya Vlahovic bisa terus ya berproduksi Ya betul produktif gol ya. betul produktif karena predikatnya dia itu bomber kan, Hmm. dan apa namanya? Ya memang apa namanya? uh, dari penglihatan saya nih, saya pertama lihat Vlahovic main itu malah, "Loh, ini kok gayanya kayak siapa?" Dia perhatiin-perhatiin. Terus saya ngobrol sama teman-teman itu dia mainnya gayanya kayak Nistelrooy nggak sih? Dan teman-teman,
oh iya Mas, saya juga perasaan kayak siapa ngelihat kan gayanya bawa Iya, iya, bola, iya. kok agak sedikit-sedikit kayak Mister Roy, saya bilang gitu. Iya, Tapi iya. ya kebetulan saya juga suka tuh sama Mister Roy. Cuma, oh iya keren nih. Bagus. Cuman yang diprediksi kemarin di lawan Spezia dia bisa setidaknya mencetak beberapa gol lah ya, karena ini Hmm. lawannya kan juga tidak apa namanya, Ya, mediocre bukan lah istilahnya. ya mediocre kayak gitu. Mungkin saya harapkan tadinya bisa mencetak berapa gol. Ternyata malah hampir tidak mengancam ya. Oke, oke. Oke, Sur, gimana Sur melihat kemarin pertandingan melawan Spezia? Apa yang lo lihat terakhir? Nah, benar kata Mas Dewa tadi. Di sini kan kita ngelihat formasi berdasarkan formasi empat Hmm. dua tiga satu dan Juve memakai 4-4-2. Di situ memang Spezia itu mengantisipasi pergerakan daripada Arthur. Di sini dipasang double pivot ya kan 4-2-3-1. Dan seperti kita lihat skor sendiri, Arthur di sini tertekan Hmm. di ke angka 6,8 di sini kan ya. Hmm. Dan kebetulan Cuadrado sedang bersinar dan Locatelli seperti kata Mas Dewa tadi melihat ada chance untuk Morata lebih free ya kan. Locatelli memang tidak egois di sini kan. Hmm. Nah, kalau misalnya kita ngelihat babak pertama kan cukup agresif sebenarnya kan. Iya, betul. Enak ditonton ya kan. Wah, enak banget deh ya kan. Vlahovic seperti Mr. Roy dulu di MU kan ya. Nah, Ya, kita lihat betul-betul. pas babak kedua, entah kenapa ya kan, Drop. mulai itu back pass kembali ya kan, back pass lagi ya kan, sudah seperti itu Hmm. saya sendiri melihatnya sudah, oh ini cari aman, sudah sangat cari aman ya, entah itu instruksi Allegri untuk mengatur tenaga atau mengatur formasi untuk supaya nggak banyak pemain yang cedera, artinya nggak terlalu agresif menyerang lagi gitu kan. Nah, sampai akhirnya pas babak kelar ya kan ya bener 1-0 ya kan untuk sekelas Spezia karena di sini Spezia itu udah antisipasi sekali kalau menurut saya 4-2-3-1 dengan double pivot ya kan dan Rabiot di Oke. sebelah kiri daya jelajahnya pasti akan berkurang karena di sini kan kita lihat ada Verde ya Hmm. Verde untuk antisipasi Rabiot sendiri kalau menurut saya. Oke, jadi Suryo melihat ini adalah pengaruh dari taktiknya Spezia ya. Ya. Akhirnya Juve kena efek, akhirnya ini tidak bisa langsung produktif. Oke, nggak ada masalah kalau lu melihatnya seperti itu. Yang penting kemarin kita bisa ngamanin 3 poin. Itu yang paling Ya. penting. Kembali lagi yang penting menang ya kan Iya, yang gitu penting harapan menang. kita. Oke, kita nggak mau berlama-lama di sini karena ini bukan pertandingan besar juga, jadi kita lewatin aja. Nah, gue ingin berlama-lama justru di slide kedua. Ini salah satu peluang Scudetto kita bahwa setelah dihitung-hitung banyak akun-akun sepak bola di Itali ya tentang Juventus dan akun-akun Juventus, ternyata hitungan kita untuk bisa membungkus di 10 partai ke depan itu masih bisa Scudetto dengan catatan ya yang lain ada yang kalah dan ada yang seri ya. Jadi maksudnya begini, asanya tetap ada gitu, harapannya tetap ada gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang kita ini udah out karena hitungannya udah masih masuk. Ya kan kita kan kalau ibaratnya mau dagang kan yang penting ada hitungannya untung dulu di atas kertas, benar nggak? Masalah nanti untung Betul, atau betul, enggak betul. kan ya kita nggak tahu. Cuman yang penting planning di atas kertasnya udah untung. Nah ini planning di atas kertasnya Juventus bisa seperti itu. Nah sejauh mana rasa percaya diri kalian sebagai Juventini melihat hitung-hitungan ini? Memang hitung-hitungannya nggak gue hitung di sini. Cuman memang udah banyak yang menghitung di akun-akun yang lain bahwa kita punya peluang seperti itu gitu. Seberapa besar rasa percaya diri kalian terhadap Scudetto ini? Dan ini ada pertandingan di sebelahnya. Kira-kira game mana yang bakal merepotkan Juventus? Kalau gue sih melihat Juventus tetap kerepotan melawan-lawan mediocre ya, tapi memang masih menang. Repot tapi bukan berarti kalah. Tetap menjadi finalnya itu nanti melawan Inter kalau gue lihat sih. Kalau untuk lawan Lazio atau Fiorentina, gue masih bisa yakin kita masih bisa menang. Mungkin ke lawan Inter aja sih. Nah, bagaimana Sur? Lu ngelihatnya pertama adalah pertanyaan gue, seberapa rasa percaya diri kah Suryo sebagai Juventini untuk melihat Scudetto? Karena secara angkanya masih masuk, tapi memang peluang masih masuknya ini nggak dibilang mudah. Karena Juve harus
bantai 10 game ini menang terus. Terus manakah pertandingan yang mengerikan yang bakal bisa merubah hasil dari Juventus ini? Gimana, Sur? Nah, seperti yang kita teman-teman tahu kan di sini Juve itu di pertandingan ketiga berikutnya akan bertemu ya betul, pertandingan ketiga berikutnya akan ketemu Inter Milan ya kan. Di situ kalau menurut saya atau menurut gua pribadi di sini tekanan terhadap pemimpin klasemen atau yang di atas kita itu akan lebih besar dibandingkan kita gitu sebenarnya secara di atas mental ya. Karena mereka kan secara Inter kemarin Scudetto ya kan, walaupun ya sebagian besar Juventus ini juga pasti nggak rela gitu kan Inter Scudetto. Terus di sini kalau untuk Lazio atau Fiorentina gue setuju sama lu kan, maksudnya Juve masih bisa menang mungkin ya kan, kerikilnya aja ada di Genoa dan Sassuolo karena melawan tim-tim mediocre ini untuk Juve sendiri entah kenapa Sassuolo atau Sassuolo atau Genoa itu bisa menjadi batu sandungan yang cukup berat ya, karena seperti kita tahu Juve kalau memang sudah 1-0 kayak kemarin lawan Spezia sendiri sudah main aman. Yang ditakutkan adalah counter attack seperti beberapa 2 tahun atau 1 tahun yang kemarin ya, yang kita masukin penyerang banyak, kemudian kita malah kebobolan itu yang sisa cuman McKennie sama Szczesny. Nah di situ counter attack seperti itu yang berbahaya, karena seperti yang kita tahu kan kita harus mengamankan seluruh pertandingan kan. Kalau lawan Inter tetap gue keyakinan bisa menang gitu, dan diawali dengan pertama musim ini ya kan, kita di urutan yang nggak terlalu bagus ya, di bawah gitu. Kemudian Allegri juga baru melatih gitu. So far sih 4 itu masih bisa kita kejar, dan gue cukup yakin gitu insya Allah bisa Scudetto asal konsisten, dan insya Allah Allegri bisa meracik formasi dengan fleksibilitas yang tinggi. Oke. Tadi lo bilang tekanan tetap bukan di kita, karena biasanya tekanan yang di pucuk klasemen ya. Gue selalu bilang sama teman-teman Juventus ini, seharusnya yang panik itu bukan Juventus, yang panik itu justru Milan atau Inter. Ya, masa yang rank 1 panik dibanding rank 1 atau rank 2. Oke, terus kalau lo lihat tadi Genoa dan ada Inter juga, ada Sassuolo ya tadi. Tapi sekilas saja, Genoa waktu di leg pertama kita di di jeda pertama, kita lawan Genoa itu kita mendominasi. Kita hebat sekali lawan Genoa. Kita tuh sampai 70%. Gua rasa Genoa, kalau gue pribadi nggak ngeliat Genoa sebagai ancaman. Sassuolo mungkin aja, karena Sassuolo dia anehnya ketika lawan tim besar bagus, tapi ketika lawan mediocre ikut jadi mediocre. Sassuolo emang begitu dia ya. Oke, kita ke Mas Dewa. Nah, itu dia. Mas Dewa, ya tadi yang gue bilang di awal, seberapa jauh nih Mas Dewa melihat peluang kita seperti itu? Karena tadi gue bilang di awal bahwa hitung-hitungannya kita masih bisa seperti itu. Ibarat kayak orang dagang, hitung-hitungannya ada untungnya ini. Cuma masalahnya adalah, ya kita kan nggak tahu setelah kita buka nih toko apa untung begini, memang nggak tahu. Tapi di atas kertas kita masih bisa seperti itu. Terus yang kedua, pertandingan mana yang Mas Dewa lihat sebagai ancaman buat Juventus tidak bisa seperti itu? Juventus bisa seperti itu, catatannya cuma satu, Mas. 10 game ini harus menang, nggak bisa nggak menang. Betul. Kalau saya tingkat PD-nya ya, Mas ya. PD-nya itu saya masih percaya bisa ada peristiwa seperti 5 Mei 2002. 5 Mei 2002. Nah, itu sama sekali nggak diperhitungkan loh Juve. Hanya yang jadi yang ya sama juga diperhitungkan untuk juara itu kan kalau nggak salah 3 deh Juventus ya 3. Di atasnya ada Inter dan selisih poinnya Roma. Inter sama Roma. Juventus yang benar Roma ya, benar waktu itu Roma ya. Yeah. Inter kalah sama Lazio, betul. Inter kalah sama Lazio. Jadi tuh kenapa Lazio mau menangin si Inter itu biar Romanya nggak Scudetto ceritanya. Oh iya. Jadi punya motif sendiri-sendiri waktu itu. Nah, saya masih percaya, walaupun masih pede lah, walaupun sedikit, karena seperti dari pengalaman 5 Mei 2002 itu,
saya nonton Mas waktu itu nonton di TV dan Iya. harapannya ya jangan sampai ini aja lah, emang maksudnya ya nonton karena kepengen aja waktu itu, nggak yang ngarep juara banget. Nothing tulus lah waktu itu sebenarnya. Nothing tulus. Nothing tulus dan benar seperti tadi disampaikan bahwa tekanan itu ada di yang di puncak klasemen yang dapat tekanan. Terbukti Inter kan waktu itu akhirnya tergelincir di pekan terakhir. Nah, itu dari sisi PD-nya. Jadi saya masih melihat dari hitungan matematis. Kita tidak boleh tergelincir sedikit pun di sini. Sekalipun nggak boleh tergelincir, harus menang. Terus dan berharap sedikit keajaiban bahwa tim-tim yang ada di peringkat atasnya itu ya apes kayak gitu. Iya. Berharap tim lain apes. Mungkin saya juga nggak pernah mendoakan, semoga Inter kalah gini. Saya nggak pernah seperti itu mendoakan gitu. Saya cuma berharap semoga lawannya Inter menang. Nah, gitu. Jadi kan saya tidak mengharap. Terus untuk partai-partai yang saya rasa bakal menjadi hambatan ya, bakal menjadi hambatan, saya sulit menentukan terus terang karena dari track record musim ini Juventus selalu kesulitan ketika menghadapi tim-tim yang ya ini nggak disangka lah. Mediocre lah. Siapa sangka waktu itu sama Sassuolo kalah di kandang sendiri. Nggak ada yang nyangka kan. Nah, artinya dari sisa 10 match di kompetisi lokal ini, menurut saya semuanya adalah partai berat, karena partai berat. Partai berat. Cuman tetap karena kita harus menentukan nih partai mana yang akan kira-kira akan menjadi penentu. Jelas lawan Inter, jelas ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah salah satu calon kuat dari Scudetto ya. Nah, Inter ini. Nah, dan tentunya tetap Lazio dan Fiorentina karena secara tradisi mereka itu adalah anggota dari CT Magnifico ya, Magnificent Seven dari Serie A itu kan. Waduh. Secara tradisi istilah itu hanya fans tahun 90-an yang Nah, ya. Karena setelah tahun 90-an udah bubar itu. Udah nggak ada. Iya, udah bubar lagi. Udah pada main kemana kan gitu kan. Udah down semua. Secara tradisi ini umurnya kebuka semua nih. Iya. Terus oke, Mas. Tapi secara tradisi itu, Mas. Secara tradisi saya masih melihat dari 3 tim tersebut, Inter, Lazio dan Fiorentina ini jadi momentum sih. Ketika itu kita bisa mengunci di 3 pertandingan itu, jelas sih peluang makin besar. Oke. Kita lihat di saingan di rival juga kayak Inter masih bertemu sama Roma, terus juga Milan masih ketemu seperti Fiorentina, masih ketemu Atalanta, terus juga di Napoli juga sendiri masih ketemu. Ya Napoli nggak terlalu sulit, tapi Napoli ini memang ternyata mentalitas dalam mengejar Scudetto, gue dari awal nggak percaya kalau Napoli mengejar Scudetto, masih di Milan sama Inter. Ngelihat peluang-peluang tim lain di rival pertandingan yang mereka hadapin, apakah kansnya sama dengan kita ataukah mereka lebih baik atau lebih buruk? Kalau yang Mas Dewa lihat kansnya. Kalau kansnya saya lihat beberapa ini ya. Sebentar, ini Inter. Napoli ini lebih berat. Menurut saya Napoli lebih berat dan kemungkinan secara teknis, kita bicara teknis bahwa Napoli ini peluangnya untuk tergelincir paling gede menurut saya. Saya. Tapi ya saya melihat dari lawannya ya. Mereka masih ketemu Atalanta, ketemu Fiorentina, Roma. Juga ini Sassuolo dan Genoa ini ya ngeri-ngeri sedap setiapnya. Oke. Ya. Terus kalau yang paling itu yang berpotensi paling tergelincir adalah Napoli. Terus kalau Inter dan Milan ini mereka tingkat kepercayaan dirinya tinggi dan atmosfer persaingan derby mereka kan terbawa sampai di perebutan Scudetto ini
Saya rasa itu menjadi motivasi tersendiri sih bagi kedua tim asal Milan ini. Oke. Ya ini lagi terus sih emang Scudetto ini, karena siapapun yang lagi draw, siapapun yang lagi kalah, klasemen langsung berubah. Ya, Betul. Gitu. Makanya tergelincir sedikit pasti akan, iya benar-benar tergelincir. Iya betul. Kalau lu Sur, siapa Sur? Yang kan tim lain gimana ya? Apakah mereka punya jadwal yang lebih baik, lebih buruk, ataukah sama dengan Juventus kan jadwalnya? Nah, di sini kita lihat dari daftar cedera. Daftar cedera Napoli dan Juve itu mirip. Ya. Dan gue ngelihatnya sepaham sama Mas Dewa, Napoli itu sangat mungkin tergelincir. Yang perlu kita perhatikan adalah yang di bawah kita persis, Atalanta. Atalanta itu ya bisa unpredictable loh. Maksudnya bisa tak terduga. Di situ dia di saat kita Juve berkonsentrasi untuk 10 pertandingan tanpa kalah, dan dia juga pun bisa sebenarnya 10 pertandingan bisa tanpa menyontok kalah ya Mas ya. Yang masih ketemu Atalanta Milan tuh sama Napoli. Oh iya kan. Kan dari situ kan bisa apa ya, bisa ketemu ya antara menang kalah gitu ya. Kita berharap sih semoga hasilnya ya yang adem-adem aja, seri-seri aja gitu ya kan. Ya. Kalau bisa saingan kita kalah dua-duanya kalau ketemu gitu kan, nggak mungkin. Ini sebuah hal yang sangat tak terduga, dalam artian gini. Siapa yang nyangka akhirnya kita masih punya kans buat Scudetto gitu loh. Padahal di awal-awal musim, waduh berantakan, pertengahan juga masih menemukan. Sampai saat ini aja Juventus masih istilahnya ingin menemukan mana sih formasi yang terbaik gitu di saat badai cedera ini kan. Tapi anehnya ya masih ada kan untuk Scudetto. Unik sebenarnya musim ini, gitu. Ya jadi ya kita berharap ya tadi yang seperti Mas Dewa bilang, bahwa kejadian ajaib seperti tahun 2002 di 5 Mei itu akan terjadi lagi ya. Ngarep boleh dong. Iya, namanya fans. Oke, kita sudahi dulu mengenai peluang dan kans kita untuk bisa seperti itu. Jadi tadi kita udah lihat pertandingannya, seperti Mas Dewa bilang Inter tetap menjadi favorit buat juara, dan ini yang menjadi kendala nih mungkin nanti melawan Juventus. Kalau Suryo melihat Sassuolo dan Genoa ya, maksudnya tim mediocre ini yang suka banget ribet, bikin ribet ya. Ada kalian pernah ngiri-ngiri nggak kalau misalkan lagi lawan mediocre kipernya jadi jago-jago? Oh, kalau saya juga sempat kepikiran tuh, kayak kiper mana Sassuolo teman. Ini kiper jadi jago bener ya. Terus satu lagi tadi kembali lagi ke yang sedikit naik dikit ke yang persaingan dengan Atalanta. Sempat kepikiran, Atalanta itu jagonya kalau ketemu Juve ya. Pas setelah lawan Juve, dia menang terus. Lawan Juve selalu menyulitkan. Giliran lawan tim menengah, kok gini sih? Kok kemarin Juve kalah? Kayak punya motivasi sendiri ya? Iya, motivasinya lebih. Ya. Motivasi sendiri. Oke. Seperti itu mengenai chance itu, teman-teman di sini udah ngasih sebuah rasa percaya dirinya. Kita sepakat sama, kita masih punya chance itu. Mudah-mudahan teman yang menonton juga punya rasa percaya diri yang sama. Ingat, tekanannya bukan di kita nih. Ya, betul. Tekanannya bukan di kita. Justru makin kita tinggi, makin tinggi manjat pohon, anginnya makin kenceng, Mas. Iya. Pasti gitu. Justru kita ini yang meneror mereka, bukan kita. Betul. Justru fans Milan sama fans Inter yang tidurnya nggak nyenyak. Kita mah udah bersyukur. Enggak juga ya kelihatan. Ada memang posisi 4 ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah drama yang masih belum selesai. Ini kalau telenovela nih ibaratnya nangis-nangisan, ngambek, terus bahagia lagi. Jadi ini drama mengenai pemain yang bisa kita bilang pemain yang diandalkan. Kenapa? Karena walaupun Dybala ini permasalahannya adalah cedera main, cuman pada saat dia main, dia memberikan kontribusi yang terbaik. Buktinya adalah di musim ini, datanya Dybala adalah 12 gol dan 6 assist. Dan ini terbukti masih yang paling tinggi di Juventus. Itu yang menariknya.
Di satu sisi dia sering cedera, tapi dia masih yang paling tinggi antara gol dan assist di seluruh kompetisi. Berita yang Dybala adalah intinya kontrak dari Juventus nggak ada kenaikan lagi. Lu mau ambil, nggak mau ya udah. Juventus sudah begitu. Nah, tapi satu sisi ada godaan pula nih dari posisi rival, yaitu dari Marotta yang kebetulan dulu pernah di Juventus menggoda, ingin menaikkan sedikit. Ya nggak tahu itu akan menjadi benar ataukah sekedar rumor, gue nggak tahu. Tapi gue pengen tanya kepada kalian, situasi Dybala ini kalian untuk sampai di titik ini, kalian melihatnya gimana? Apakah memang sudah selayaknya Dybala menerima itu, ataukah memang Dybala itu apa namanya? Karena gini, karena kalau misalkan Dybala nggak perpanjang kontrak, ini gratis loh. Sekelas kayak Dybala nih free transfer gitu. Ini sebenarnya kalau gue berharap Dybala harus kontrak. Gue berharap banget Dybala kontrak. Kenapa? Sayang banget gitu seorang Dybala yang julukannya La Joya free transfer gitu loh. Nah, bagaimana lihat situasi Dybala, Sur? Lu gimana Sur penilaiannya, Sur? Nah, di sini kita lihat poin yang ketiga adalah yang penting gitu, karena di sini Dybala sendiri mengerti kalau nggak ada sinyal-sinyal untuk kenaikan gaji dari Juve, tapi Juve itu menawarkan bonus-bonus ya kan, yang mungkin akan meningkatkan performa Dybala gitu. Nah, sebagai seorang Juventini, gue mengharapkan sebenarnya sih nggak ada klub pemain yang lebih besar daripada klub gitu kan. Cuman gue mengharapkan dengan adanya bonus-bonus ini dan kecintaan Dybala terhadap Juve ya kan bisa meningkatkan performa dan nggak lantas jadi jelek mainnya gitu kan, karena kalau ngeliat di poin kedua, Inter sendiri nggak bisa memenuhi Juventus yang penawaran pertama. Dari bulan Oktober penawaran 8 juta plus 2 juta bonus sampai dengan 2026. Yang berbahaya adalah ketika Juve nanti menawarkan penawaran yang lebih rendah, nah itu bisa pesaing kita masuk. Cuman ya sayang aja gitu, karena Dybala kan termasuk key player ya di Juventus. Kalau ngelihat dari yang poin yang pertama, oke. Nah, semoga manajemen Juve bisa mengerti bahwa Juventus itu memerlukan Dybala sebagai La Joya atau permata. Karena di situ Dybala key player yang bisa menentukan permainan, tapi sekali lagi tetap kembali ke manajemen Juve dan nggak ada yang lebih besar dari klub kalau gua. Oke. Ya, itu tadi ya, bahwa Dybala juga mengerti kalau lo lihat ya, bahwa posisinya dia mengerti bahwa ini nggak ada kenaikan lagi. Mungkin nggak sih ini sebenarnya pengaruh dari manajernya juga. Soalnya Dybalanya asik-asik aja. Kali aja manajernya yang ribet. Oke, kalau Mas Dewa, komentarnya gimana mengenai situasi Dybala ini? Sama tadi Mas, saya berharap juga dia perpanjang dulu. Karena di awal musim, seperti Ronaldo itu, kalau nggak salah Allegri pernah buat statement bahwa saya akan memulai proyek baru dengan Dybala sebagai sentralnya, dengan dia sebagai sentral. Nah, sebenarnya di luar faktor non teknis cedera ini, Dybala ini tetap memberikan kontribusi yang baik kok. Mungkin banyak banyak fans yang bilang, attitude cedera mulu dia mau. Ada lagi yang ngomongnya jahat-jahat, dia mah pacaran mulu itu, mainnya jadi begitu, dia bilang. Kan ada yang ngomong gitu. Padahal ya itu sebenarnya di luar ini ya, di luar kapasitas kita untuk berbicara tentang itu. Tapi cara teknis itu Allegri memang benar-benar menempatkan Dybala sebagai center of project-nya dia, sepeninggal Ronaldo. Dan itu sebenarnya cukup berhasil apabila tidak ada cedera. Terbukti tadi kontribusinya berapa, 12 gol, 6 assist, masih yang tertinggi sampai saat ini. Terus juga sayang sih sebenarnya ini kalau misalkan kita kontrak, apes-apesnya pun dia pergi, kita dapat cuan dong. Iya, masih ada nilai transfer. Masih ada nilai transfer. Masih ada nilai transfer. Dan mungkin yang saya khawatirkan adalah mungkin pandangan dia, mungkin Dybalanya juga asik-asik aja. Karena dia memang salah satu pemain yang mencintai klub ya, mencintai Juventus.
Nah, sangat disayangkan apabila dia pergi ke rival. Karena ketika dia pergi ke rival berarti kan dia mempersulit ini kan, apa namanya, memperkuat rival, mempersulit persaingan nanti di kemudian hari. Gue sih ngeliat rumor itu, ya, Mas. Rumor gue ngeliatnya sih. Oh, masih rumor ya, cuman Kalau ya gue ngeliatnya sih rumor, kita nggak mau betul, mempercayai betul. itu. Nah, tapi ya kita juga tetap nggak bisa meremehkan dari Marotta kan. Terbukti Iya. Marotta selama di Juve berhasil merekrut pemain-pemain yang nggak terprediksi yang lah. efektif dalam artian gini, harganya Efektif. murah, terus juga dianggap mungkin klub lain dia nggak mampu, kayak Edin Dzeko dia sekarang kan, siapa yang nyangka Edin Dzeko masih produktif? Nah, ya. Saya loh nggak, contohnya yang pertama kali dulu ngambil Pirlo. Nah iya Pirlo Pirlo, dianggap sudah ya, habis. wah banyak Pirlo banget. dianggap sudah habis, diambil. Saya nggak kenal Arturo Vidal sampai dia pindah ke Juventus, Mas. Iya betul benar. Sampai dia pindah ke Juventus. Dan nah itu kita nggak bisa menganggap remeh dari apa namanya pergerakan dari BP Marotta ya. BP Marotta ini. Gue ngeliat situasi Ya, Dybala adalah gini, adalah kalau memang dia cedera, Juve harus punya solusi nge-backup posisi pemain yang mirip karakternya dengan Dybala, misalkan kayak Raspadori atau yang sejenis nah ya Raspadori itu karakternya kayak betul. Dybala. Jadi ketika Dybala cedera, ada pemain yang bisa menggantikan karakter mainnya. Jadi ketika Dybalanya cabut, Juve udah siap penggantinya. Kalau seperti Ya, ini, sudah ada ini, kalau sudah ada seperti regenerasi kan. kalau seperti sekarang kan siapa yang bisa menggantikan Dybala secara karakter main ya? Ada yang bilang Zaniolo sekarang, nggak bisa. Karakternya beda. Gitu. Memang benar, Kalau beda. Coba, gimana tuh? kalau Sole bisa nggak? Kalau ada miripnya sih sebenarnya. Ada mirip, cuma Matias kan Sule ya? masalahnya Iya. Allegri ini dengan pemain muda nih, ya dibilang agak-agak, ya inilah berat lah untuk mau gitu loh, untuk mau percaya gitu loh. Dia Ya, gue betul. ngelihatnya, Percayaannya kurang kalau iya, gue ngelihatnya pemain-pemain. gini, Allegri mau main muda, kalau dia emang udah tarafnya udah level-level, lu udah kayak Pogba tuh udah lu bekas MU deh, atau kayak The Ligt tuh lu udah jadi kapten di semifinal UCL, ibaratnya lu udah di level tinggi lu sebagai main muda. Kalau masih masih istilahnya masih Akademi. iya Primavera Academy, ya begitu. Akhirnya kan kita belum lihat Suli main 90 menit. Ya kan? Kenyataannya kan begitu, benar Ya, nggak? betul. Kalau memang Sebenarnya Allegri ini sih harus apa? nambah kepercayaan ke pemain muda sih memang. Karena Ya, mau nggak mau itu kan tuntutan itu kan. karakter pelatih Mas itu udah haknya dia. Dia Ya. ngerasa gue pengennya pemain matang. Ya gimana? Gimana mau Karakter mateng dia nggak dikasih main? balik lagi ya. Kayak Jadi ini tuh. kayak ayam telur. Ayam telur. Iya. Ya memang Allegri begitu. Jadi memang dia sama main tuh khususnya pemain muda ya keras lah, dalam arti keras di sini lu udah gua kasih waktu 10 menit lu buktiin, kalau bisa buktiin mantep, kalau enggak ya udah 10 menit lagi nanti match depan gitu. Tapi memang benar sih gini, kayak Messi, kayak siapapun, Del Piero, semua berawal dari cadangan kok. Semua berawal dari cadangan. Ya. Kalau memang dia bagus, 10 menit aja itu bisa ngubah pertandingan. Udah bakatnya bagus. Jadi nggak harus kok pemain muda itu nunjukin 90 menit. Kadang-kadang kalau dia memang pemain bagus, 15 menit aja dia bisa ngubah pertandingan. Siapa yang nyangka Messi hanya cuma dikasih cadangan berapa waktu, dia langsung buktiin kan? Ya. Dia kan dia kan bukan pemain 90 menit, dia kan cadangan gantiin siapa gitu. Ya Del Piero juga kan, cadangan dulu. Del Piero juga cadangan ya. Jarang main muda yang langsung cadangan. Gitu, gue ngeliat situasi Dybala adalah Juve harus punya solusi untuk regenerasinya sih. Kalau mungkin solusi yang lain sih kalau menurut saya ini sih tim medisnya sih. Karena tim medis itu kan mengenali cedera pemain ya. Betul. Kenapa ketika kok pemain ini kok sering banget cedera pada contoh misalkan sering pada betis, sering pada ankle. Ya mungkin itu kembali pada karakter permainan masing-masing. Tapi untuk tim medis yang sekelas Juventus sih harusnya menurut saya sudah
ada sudah bisa membuat inilah preventif, Iya, tindakan pencegahan preventif supaya untuk kuat lah ya. mengurangi risiko cederanya. Asal bukan doping aja ya. Nah, ya betul. Karena kan hal-hal seperti itu kan bisa disesuaikan dengan mungkin metode latihannya khusus, diberi latihan khusus Iya betul. kepada pemain yang bersangkutan, atau mungkin bahkan mungkin ekstrimnya nutrisinya dikasih yang berbeda Iya, kan, karena untuk meningkatkan ketahanan fisiknya juga seperti Iya. itu, Mas. Itu di video sebelumnya gue juga membahas itu, apakah ada masalah di tim medisnya. Karena kita sampai satu tim loh cedera. Iya, satu tim Satu tim cedera itu. cedera. Yang lain cedera cuma 2 pemain, 5 pemain, 3 pemain. Kita satu tim, gila. Separuh itu diambil. Oke, tadi kita udah bahas banyak Dybala. Teman-teman udah ngasih pandangan bahwa kalau kalian pengennya Dybala juga ada ya. Maksudnya masih terus bersama Juventus ya, dengan kontribusi yang dibilang nggak minim juga gitu. Buktinya musim ini walaupun main-main cedera, tetap golnya masih banyak. Iya. Kan 2 digit juga kan golnya kan? Hah? 2 digit juga golnya kan? Iya, 2 digit. Dan menurut survei, gol yang paling sering dari luar kotak penalti adalah Dybala. Nah. jadi kebayang nggak kalau misalkan nggak ada penggantinya, kan gitu. Ya. Gitu. Oke, kita langsung lanjut slide selanjutnya. Tapi sebelum ke slide selanjutnya, gue mau promosi dulu bahwa Suara Juventus ini sekarang ada donasi ya untuk pengembangan channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Nanti di link deskripsi kita ada di Saweria, donasinya mulai dari 10.000 sampai unlimited. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa menemani Juventus ini di setiap minggu. Oke, terima kasih kalau ada yang mau berdonasi. Oke, kita balik lagi ke materi. Materinya adalah pertama mengenai ESL atau European Super League ya. Ini gagasannya Agnelli. Dia ngajak Florentino Perez, dia ngajak Joao Laporta dari Barcelona, bos-bos besar terutama Madrid, dan walaupun Barca katanya kesulitan keuangan juga diajak juga. Ini kayak seolah-olah kemarin idenya sempat muncul di 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi kalau nggak salah deh. Muncul 2020, muncul lagi sekarang, kayaknya Agnelli masih penasaran. Semangatnya Agnelli adalah dia ngerasa dia bisa bikin lebih baik dari UCL. Semangatnya itu. Dia bisa bikin lebih baik, dia bisa bikin lebih profesional, dia bisa bikin lebih tajir. klub yang ikut ESL, istilahnya yang ditawarkan adalah sesuatu yang berbeda. Ya big match tentunya ya. Terus tapi juga sebenarnya ada juga bagian yang pro kontra juga, karena ini ada pro dan kontra tentang European Super League ini. Dari bos UEFA cenderung bilang, lu kayak halusinasi lah. Agnelli kayak halusinasi. Jadi kalau sekarang lagi heboh perang Rusia Ukraina, ya ini lagi heboh perang antara Agnelli dan Seferin. Ya, gue sebenarnya nggak tahu ada masalah apa kok Agnelli kayaknya kok dendam banget, pengen banget bikin kompetisi. Ya memang kita seliweran tahu lah UEFA nih banyak korupsi, mungkin ada wasit yang berat sebelah, tapi menurut gue sepak bola kadang-kadang juga drama-drama kayak gitu juga nggak bisa kita hindari ya. Diperlukan. Tapi balik lagi mungkin Agnelli lebih tahu kali seperti apa UEFA, makanya dia sampai kok kemarin itu udah gagal, dalam artian gagal di sini bukan gagal terlaksana ya, sempat muncul berapa tim, tahu-tahu di take down. Pada mengundurkan diri. Liga Inggrisnya, terutama yang dari tim Liga Inggrisnya mengundurkan diri. Gue sih nggak tahu nih sikap gue kemana, apakah setuju atau nggak setuju. Gue posisinya lihat aja lah. Gue ngerinya kalau ESL jadi tapi juga partisipasinya juga kurang, itu juga nggak membuat Juventus jadi lebih baik. Dan yang gue ngeri lagi malah meninggalkan UCL. Sayang juga gitu. Tapi juga nggak menutup diri bahwa kalau ESL mungkin jadi satu-satunya solusi buat Juventus yang dimana hari ini terus kesulitan gitu, dalam arti kata menggaji pemain, transfer harus di backup dulu sama perusahaan utamanya dari Agnelli kan. Mungkin kan pengennya sehatnya klub itu adalah bisa membayar sendiri ya. Iya. Pengennya kan mandiri gitu, lah. Mandiri, nggak di backup lagi. Itu sih yang gue lihat. Kalau lu tuh gimana tuh? Nah, di sini kita ngelihatnya segi positifnya mungkin Agnelli menginginkan lebih ada kompetisi yang lebih kompetitif lagi ya.
Nah, di sini di antara 12 tim ini yang bisa dibilang big club lah untuk bertarung kembali di sebuah kompetisi. Ya, tetap aja kita ikut UCL. Nah, di sini mungkin bisa menambah apa ya semangat lagi gitu untuk tifosi atau fans-fans big big club itu. Di samping UCL ada ISL loh gitu maksudnya Ada selentingan untuk gini, ya sorry, ada selentingan kayak gini. Lu gara-gara nggak bisa juara UCL, lu bikin lagi turnamen Nah, sendiri. iya benar. Selentingan gitu. Bikin Ya turnamen sendiri, antara bener atau enggak ya, gua nggak tahu, namanya candaan. Ya oke, terus tuh. ya kalau kalau bercandaan sih boleh-boleh aja ya. Cuman kan nggak mungkin juga gitu kalau misalnya Agnelli ngajak katakanlah misalnya bosnya Real Madrid atau bosnya Barca gitu, top manajemen lah. Gua nggak mau nyebutin namanya. Tapi mereka pasti kalau mereka menyetujui ada pemikiran yang sama atau satu visi dan satu misi untuk membuktikan apa gitu loh. Ini ISL nih tujuannya apa? Apakah kompetisi tandingan atau kompetisi pendamping untuk lebih menyemarakkan sepak bola Eropa lagi ya kan? Tifosi atau fans-fans diajak lebih senang lagi untuk nonton bola lagi gitu. Yang perlu dikhawatirkan ketika seorang pemain itu bertanding lagi dan tanding lagi adalah kembali yang kita bahas lagi di preview versus Villarreal kemarin gitu, cedera lagi dan cedera lagi, itu yang perlu diperhatikan. Di samping itu yang balik kemarin gue preview lagi kesempatan pemain muda mungkin untuk katakanlah ya yang lo bilang tadi, kalau di sebelumnya Agnelli itu kurang percaya atau membuka wawasan untuk ini ada loh kompetisi lagi untuk pemain-pemain muda membuktikan lagi itu ISL atau UCL gitu kan, kompetisi pendamping yang ya kita ambil positifnya aja bisa menyemarakkan sepak bola Eropa lebih-lebih lagi gitu. Bukan karena Juve gagal di final bolak-balik terus Agnelli penasaran, enggak lah. Kalau kayak gitu ngapain ngajak bos-bos Madrid sama Barcelona kalau menurut gue. Iya. Madrid udah sering ya. Tapi aku pikiran juga, wah bener juga nih, jangan-jangan Agnelli wah gak liga juara UCL, mau bikin aja liga sendiri. Kalau gue ngambil positifnya lagi tadi setuju sama Mas Dewa gitu. Ini ada kesempatan buat pemain-pemain muda lagi karena kan semakin banyak pertandingan otomatis ya pelatih juga ayolah, come on, mungkin pelatih-pelatih yang tadinya pakemnya harus yang apa? Yang pemain top atau yang pemain dengan katakanlah delik yang sudah menjadi kapten di usia muda terus apa namanya? Trusted dan guaranteed gitu ya kan. Ya ini bisa jadi kompetisi yang lebih positif kalau gue sih ngeliatnya gitu. Oke. Ya Mas Dewa, melihatnya gimana nih? Pernah muncul isunya, terus tiba-tiba mengundurkan diri. Nyawanya waktu itu ISL launching cuma 1 hari. Launchingnya kemarin, besoknya pada mengundurkan diri. Besoknya langsung mundur semua. Iya, terus yang Liga Inggrisnya itu pada mundur. Nah ini melihatnya gimana Mas Dewa? Kalau saya melihatnya gini, Mas. Selama masih ada kesan bahwa ini adalah kompetisi tandingan, itu akan sulit. Karena jelas ada dualisme kan, ada dualisme. Segala apapun yang ada dualisme itu, menurut saya kurang pas lah, Mas. Karena artinya otoritas itu harusnya kan cuma satu ya. Iya. Nah, kalau misalkan tadi, saya, ya ibaratnya gini aja deh, kalau zaman kita waktu kecil dulu, saya nggak diajak main sama anak situ, jadi gue main sama anak kompleks sebelah aja dah, kan gitu kan. Nah, ibaratnya kayak gitu, walaupun ada juga sebagian anak kompleknya sendiri ikut main juga ke kompleks sebelahnya. Itu kan, kalau analogi, kita pakai analogi sehari-hari, mungkin yang masuk seperti itu. Tapi kembali lagi, mungkin ketika masing-masing pihak sudah bisa menurunkan egonya, mungkin akan lebih baik sih ketika mereka nanti bisa bikin kesepakatan terkait dengan apa namanya ISL ini. Toh kemarin juga sempat saya baca di Twitter kalau nggak salah, ada bahwa akan ada format baru UCL ya di tahun 2024, 2 musim lagi. Musim depan belum. 2 musim lagi. Depannya lagi. Nah, 2 musim lagi. Entah itu sebagai bentuk kompromi atau apapun kan, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu ya Mas ya. Nah, tapi yang pasti saya melihat
Gimana terus? Dan yang pasti kalau ketika itu masih ada kesan dualisme atau apa namanya yang bikin yang model-model tandingan-tandingan gitu sih rasanya akan sulit dilakukan direalisasikan, Mas. Karena siapapun yang punya otoritas merasa punya otoritas akan ini dong akan apa namanya apa istilahnya tuh ya lebih berkuasa ya akan diredam kan, pasti akan diredam kan seperti itu. Ya. Apa ini ada tanda-tanda nggak kalau Akmel itu sebenarnya gertak, iya Pak? Apa memang kita tidak tahu di benar-benar belakang itu, apa tapi benar-benar itu tapi dia fokus manuvernya itu JSL atau gertak? Bisa jadi, Mas. Kalau menurut saya ada seperti itu. Jadi kok mungkin gini, tim saya kurang apa namanya kurang diperhatikan ibaratnya kayak gitu. Ya udah, protes aja. Protes terdengar nih, ya jadi ketahuan kan siapa-siapa yang vokal gitu kan. Nah, nanti mungkin dari yang pemegang otoritasnya jadi lebih aware lah terhadap ini loh ada suara-suara seperti ini yang selama ini kurang diperhatikan. Jadi itu, Mas. Sebenarnya sepak bola ini udah bisnis ya, jadi pasti ada banget, Mas. Ada masalah hitung-hitungan di sini yang dianggap sama Agnelli, yang dianggap sama Florentino Perez, bahwa ini kok gue nggak cuan ya di UCL ini gitu loh. Mungkin mereka menganggapnya gitu. Karena kalau dilihat dari laporan keuangan, pemasukan paling besar dalam sepak bola itu adalah di hak siar atau di tayangan. Jadi bukan di pertandingan, bukan di sponsor, bukan di jualan jersey, tapi adalah di pertandingan. Jadi semakin banyak bertanding, ya semakin cuan. Iya. Kan yang penting waktunya, Mas. Iya. Jadi begitu. Mungkin yang pengen dikejarnya adalah ya berkualitas gitu kali ya. Gak usah banyak bertanding, tapi cuannya lebih gede. Mungkin itu kali yang ingin dikejar sama gitu. Atau nambah jumlah match, nah berarti kan ibarat kita orang kerja kan kita lembur berarti. Iya. Ya ini isu lah, isu yang terangkat lagi dan ini kita nggak bisa bilang diem. Kenapa? Karena kita ya kebetulan yang mensponsori yang menjadi founder ESL ini ya bosnya Juventus juga. Nah itu. Mungkin kalau buat fans-fans lain mah nggak terlalu peduli karena bukan leadernya, bukan presidennya yang mengusulkan ESL ini. Kalau kita kan mau nggak mau kalau nonton Juventus di ESL, masa iya cuma bertiga doang lawan Barca nggak kayak pramusim. Trofeo aja mending. Iya, kayak trofeo aneh gitu. Oke, itu ide bos kita lah. Ya, kita nggak tahu sampai mana ujungnya, kita lihat aja, nanti kita diskusikan lagi sampai mana ujungnya. Oke. Nah, ini slide terakhir Mercato ya. Biasanya slide terakhir soal Juventus ini selalu Mercato. Gue masukin Pogba bukan berarti kita hanya ngomongin Pogba sih. Mercato bisa apa aja. Karena namanya rumor Mercato itu setiap hari, setiap jam, setiap bulan. Berbeda terus dan ganti-ganti. Kalau untuk Pogba, ini gue anggap karena Allegri merespon bahwa ya dia pernah main sama gue gitu loh bahasa kata. Dia pernah main sama gue dan dia oke main sama gue gitu. Jadi jurnalis mengambil itu adalah sinyal-sinyal nih kayaknya Pogba datang. Padahal sebenarnya pertanyaan jurnalis adalah gimana pendapat lu tentang Pogba? Ya dia pemain MU, dia pernah main sama gue dan dia main sama gue tuh bagus gitu. Hanya seperti itu, dia nggak bilang mau Pogba dan apa Pogba, cuman dianggap ada rumor ke sana. Nah, bagaimana melihat Mercato yang terjadi hari ini? Apakah sebenarnya yang dibutuhkan dari isu-isunya ataukah semuanya lu pukul rata nih semua isu lah nanti seriusnya di bulan summer? Gimana Mas Dewa? Kalau Mercato ini saya tertarik kepada ini. Pogba jelas. Siapa yang nggak pengen Pogba balik? Kalau saya sih pengen ya. Karena itu kan memberikan warna di apa namanya di lini tengah di Juventus. Ya, di lini tengah. Memang kita akui, saya akui, saya kurang melihat ada apa namanya sosok pemain yang apa karakternya seperti Pogba lagi. Nah, entah apa namanya, kan dia bisa. Kalau saya lihat Pogba itu termasuk pemain yang pembeda lah, Mas. Iya, betul. Dia bisa memecah kebuntuan. Ya, bisa memecah kebuntuan. Shootingnya keras.
skill-nya juga bagus kan, Passing-nya untuk juga reaksi bagus. individunya, passing-nya akurat. Seperti kita lihat kan selama di timnas Prancis itu passing-nya bagus-bagus sih. Berapa kali tampil di video-video YouTube gitu kan, akurasi passing-nya sangat bagus menurut saya. Siapa yang nggak pengen Pogba? Ya. Cuman saya akan lebih tertarik ketika Juve memperkuat timnya dengan mendatangkan pemain-pemain asal Italia. Karena contoh musim ini Juventus berhasil mendatangkan Locatelli dengan formula pinjaman yang begitu-begitulah. Iya. Ya, nanti ngutang. Ya, pinjam dulu deh, pakai Iya. dulu, bayar Iya. nanti, kan gitu kan. Kayak sama temen aja kan, kayak gitu. Iya. Terus saya suka dengan Locatelli ini sejak terus terang nonton pertama kali lihat Locatelli itu pas dia golin ke gawang Juventus pas dia di Milan. Ini pemain bakal gede nih, gitu. Nah itu makanya saya bilang ini pemain bakal gede nih nanti. Dan dia berkembang di Sassuolo kan. Ketika dia di Sassuolo. Namanya naik pas Euro sebenarnya Mas. Betul. Nah di Euro bahkan di Euro namanya. itu dia langsung membumbung tinggi kan. Sempat dirumorkan ke Arsenal kemana. Dan bahkan dia juga pernah bikin statement kalau Euro nggak ditunda ke 2021 saya nggak akan dipanggil. Iya benar juga sih. Gitu. Harusnya tahu nggak sih Sensi pemain Inter. Oh iya Sensi. Karena Sensi digantikan Pessina kalau. Oh gitu. Sensi. Bukan Sensi ya berarti ya? Ya bukan. Ya, Pessina dia yang mati. Nah terus. Contoh itu kan apa istilahnya Juve Italia ya kalau istilah apa namanya ya udah identik lah dengan itu Locatelli. Saya tertarik ketika rumor terkait Zaniolo dan Raspadori. Tadi sempat disinggung juga sama di awal kan, disinggung juga di awal bahwa Raspadori ini karakternya mirip-mirip nih sama Dybala nih. Ketika kita akan lebih baik gitu dalam satu tim kita punya Raspadori dan Dybala. Iya betul. Nah mungkin bisa saling mengisi kan mereka betul. Kan bisa saling menggantikan menggantikan perannya. Karakter mirip, bahkan posturnya juga kayaknya mirip-mirip juga ya, nggak terlalu tinggi juga kan mereka kan. Iya betul. Nah itu salah satu yang tertarik dan Raspadori ini beberapa kali jadi pemain yang memberikan efek instan pembeda gitu. Ingat nggak waktu dia cetak 2 gol ke gawang Milan? Masalah dia main sebagai pemain pengganti nih. Koreksi kalau saya salah, entah itu. Tapi dari 2 peluang yang dia dapatkan, dua-duanya jadi gol dan akhirnya Sassuolo menang. Nah itu salah satu karakter dari yang saya lihat adalah karakter pemain yang bisa jadi pembeda. Gitu. Dan Raspadori memang harus mendingan datang sekarang pada saat Dybala masih ada. Ya, ibaratnya bisa kalau kita baru ini ada mentornya dulu lah. Iya benar. Ada mentornya. Nah, dan satu lagi yang membuat saya tertarik itu adalah belum lama ini ada rumor Zaniolo ya. Zaniolo kenceng banget minggu-minggu kemarin. Zaniolo kenceng banget. Nah, itu salah satu pemain yang pemain yang sudah lama saya pengen dia ke Juve dong. Bagus nih pemain walaupun dia rawan cedera tapi saya suka dengan sosok pemain ini. Karena dia pemain muda, dia ya kalau grintanya dapat loh Mas. Grinta ala Juventusnya dia dapat sekali itu. Ya kekurangannya mungkin ya itu rawan cedera. Karena dia kalau nggak salah ACL kanan kiri deh gitu. Gawat juga ya. Udah kena ACL kanan kiri. Nah itu yang mungkin ketika itu berhasil akan ke Juventus nambah amunisi tapi nambah PR juga nih ke tim medis kita mungkin ya bagaimana memaintain pemain yang terus terang berarti kalau dia dapat kan kalau misal Zaniolo masuk berarti kan kita juga nambah pemain dengan lewat ACL dong. Chiesa sekarang udah ACL. Iya benar. Nah, Chiesa ACL. Nah, kalau dia bisa masuk ke Juve, saya seneng nih. Itu yang membuat saya tertarik dengan 2 rumor belakangan ini. Punya efek langsung ya, punya efek langsung. Instant effect. Oh iya, satu lagi. Saya lihat Zaniolo itu pas
partai terakhir musim berapa? 1920 ya? Terakhir 1920. 1920 musim terakhir 19 yang pas pekan terakhir ketemu Roma. Pekan terakhir ketemu Roma yang angkat piala, Mas. Oh. Nah, saya lihat tuh dia akselerasinya dia dari tengah lewatin berapa pemain, segampang itu dia ngelewatin pemain Juventus ya ini. Ini pemain yang saya bilang ya ini kalau dia bisa ke Juventus saya kira bakal gede nih. Jadi ada istilahnya Mas Dewa melihat ini ada potensi ya. Iya, ada potensi. Bro. Ya gimana tuh? Nah, ini kaos gua 1920 tuh. Nah, iya. Iya. Itu. Pas banget. Tuh. Itu. Yoi, champion di Italia. Saya 1920 punya jersinya nggak tuh? Ada nih. Ada Mas Dewa di belakang itu. Oke, kita ke Suryo. Mas Dewa udah cukup ya? Tentang Mercato? Ya. Ada lagi? Cukup ya? Itu aja. Mas Dewa tadi melihat bahwa Mercato selain Pogba yang memang sudah bagus, tapi pengennya prioritasnya lebih ke Italiano ya. Italiano ya, jadi Juve Italia. Oke. Sur, gimana Sur melihat Mercato? Gue sih hanya menampilkan Pogba aja, tapi sebenarnya Mercato tuh banyak. Karena gue tampilin semua, satu slide nggak cukup. Jadi harus banyak. Mungkin kita bikin satu sesi khusus Mercato. Iya. Karena berita yang paling tiap hari update hanyalah Mercato. Karena berita lain kan sebenarnya kalau ada pertandingan hanyalah Mercato aja. Tiap hari. Perhatiin deh, berita Juventus tiap hari cuma isu-isu Mercato ke Mercato kan? Iya. Perpanjangan kontrak yang nggak jadi-jadi kan? Iya, isunya Mercato misalkan inceran ini, inceran itu, inceran ini, inceran itu tiap hari gitu. Oke, gimana sebenarnya Mercato itu? Jadi gini, kalau gua mungkin di sini media ngelihatnya Allegri itu menemukan formasi yang mirip ya atau resep yang mirip dengan zamannya Pogba, Pirlo ya kan, dan Vidal. Di diri Locatelli, Pogba dikembalikan, terus Bang Jack alias Zakaria ya kan. Nah, kalau teman-teman Juventus ini punya ide-ide ya kan tentang Mercato, pemain-pemain yang kira-kira pas ya kan, jangan lupa cantumin aja di kolom komentar yang di bawah. Mungkin kita bisa komunikasi ya kan. Di sini siapa dari kita teman-teman Juventus ini yang punya pendapat yang beda tentang Mercato, karena Mercato sendiri kan pasti enak buat dibahas gitu loh. Kalau di sini media saya ngelihatnya sih karena itu formasi dari Pirlo, Pogba dan Vidal gitu. Ada di diri Locatelli, Zakaria dan Pogba dikembalikan gitu. Karena memang kebetulan di sini kan memang ada sempat rumor itu Pogba itu tidak cocok ya dalam tanda kutip di MU, dan dia sendiri pernah mengatakan bahwa lebih menyenangkan bermain untuk timnas dibandingkan Manchester United. Nah, di sini mungkin jadi gorengan media ya kan? Gorengan media. Wah, ini pas nih formasinya atau resepnya tuh hampir mirip gitu antara Pogba, Pirlo dan Vidal, kemudian Bang Jack alias Zakaria ya kan? Nggak enak kalau nyebutnya Jakar ya kan. Terus yang kedua Locatelli, karena di sini chemistry-nya mungkin mirip ya sama-sama muda gitu kan, sama-sama pemain dengan ball keeping yang oke ya kan, passing yang bagus ya, dan di sini kan chemistry tadi gol yang mau merata tadi di awal kita bahas itu tadi kan sudah terjadi chemistry antara Locatelli dan Morata gitu, sudah nyetel lah istilahnya. Paul Pogba dikembalikan, mungkin media ngelihatnya lebih nyetel lagi dengan Bang Jack gitu. Kalau kita bahas Mercato, tentunya Zaniolo itu pemain bagus, tapi seperti yang Mas Dewa utarakan tadi, ya kan dia sudah terkena ACL kiri dan kanan ya kan. Apakah ini menjadi semacam hadiah atau katakanlah prank untuk Juve? Jadi itu agak dilematis juga sih sebenarnya untuk Zaniolo. Kalau untuk Raspadori saya setuju juga gitu. Paul Pogba nggak ada salahnya. Kalau Verratti mungkin dia agak nganggur kali di sana tuh ya kan. Verratti nunggu tua dikit Mas. Kalau dari PSG gajinya gede-gede. Nah itu dia ya kan. Di sini kalau nggak nunggu tuaan biar gajinya bisa ditawar. Oke.
Berarti kalau lu Sul melihatnya gini ya, Mercato ini sebenarnya bagaimana Allegri ingin mengulang the winning team-nya dia ya. The winning team Betul pada gitu. saat musim-musim 2014-2015 kalau Vidal, Pirlo itu. Ya, betul, betul, betul. Dan kalau teman-teman Juventus ini pengen bersuara atau berpendapat yang lain, tulis aja di kolom komentar gitu. Karena Mercato ini pasti menarik buat dibahas Iya, gitu kan. Pasti ada yang sama, ada yang enggak gitu. Kalau kalau gue pribadi itu gitu antara Pirlo, Pogba dan apa namanya Vidal gitu seperti itu. Di situ kan sudah ada chemistry dan ya memang apa namanya kita gagal di final, cuman suatu tim dengan karakteristik yang mirip, resep yang mirip dan pelatih yang sama kalau menurut gue. Oke, oke. Gue melihatnya gini, kalau Mercato gue pengennya ada dua pemain yang prioritas gue. Kalau gue Mercato melihatnya ada dua pemain. Pertama adalah pemain tengah, pemain kedua adalah pemain back sayap yang bisa meregenerasi Juan Cuadrado. Karena Juan ini udah senior. Juan Cuadrado udah usia 33 tahun, men. Oh iya ya, benar-benar. Cuman bisa lo bayangkan, usia 33 tahun, mainnya masih penetrasi, mainnya masih berani gocek-gocek. Kemarin golnya juga kan hasil dari bagaimana game-game sebelumnya, hasil bagaimana penetrasinya Cuadrado kan. Jadi Iya, pemain pemain seperti kunci itu underrated ya, dia sebenarnya. pemain tipikal seperti Juan Cuadrado udah harus ada di Juventus. Jadi ketika Juan Cuadrado makin nambah umurnya, kita udah bisa bilang Grazie kan. Kita nggak muda lagi. Terus pemain tengah sebenarnya yang gue lihat adalah karakter ya. Nama sih bisa siapa aja, bisa Pogba. Karakter tuh maksudnya gini, kebanyakan Juve ini kalau di pressing tinggi nggak bisa berkutik, bingung, freeze, nggak ngerti mau kemana. Back pass. Ya, jadi ketika dia di break, di pressing sampai dalam areanya Juventus, bingung akhirnya. Nah ini yang diperlukan pemain tengah yang kalau di press dia masih bisa menciptakan solusi. Itu yang menurut gua. Jadi bukan pemain gelandang serang, justru pemain yang bisa menemukan solusi pada saat dia di press, bisa membuka celah, membuka peluang gitu. Jadi menurut gua itu sih. Kalau dari Semacam serangan, semacam semacam Roy Keane gitu ya, jenderal enggak gitu ya sih. di Sebenarnya tengah. kayak Pirlo dan Enggak. Pjanic memang betul dia bisa keluar dari pressing Oh, lawan. Cuman kan karakter seperti Pirlo dan Pjanic ini kan nggak banyak, benar nggak? Ya, oh Nggak iya. banyak, nggak banyak. Jadi maksud gua ya kadang-kadang kita harus meng-create atau menciptakan karakter seperti itu. Mungkin dia awalnya bukan kayak gitu kan. Tadinya kan Pirlo bukan posisi itu. Dia kan diciptakan sama Ancelotti. ya Kalau tahu betul. sejarahnya. Diciptakan. Dia diciptakan. Betul, Jadi betul. jadi nggak harus juga kita tipikalnya awalnya udah seorang regista, nggak juga. Mungkin ada ya mata pelatih lebih tahu ya bagaimana bisa menciptakan pemain kayak gitu. Menurut gue sih itu. Di playmaker ya? Iya, iya. Kalau itu kan mengenai tugas dan posisi ya. Kalau menurut gue lebih kepada karakter. Karakter itu maksudnya gini, ketika lu di press, lu tuh masih bisa kontrol bola lu kuat. Oh, Jadi ketika lu di press, bukan malah back pass gitu kan. Kontrol bola lu kuat. Nah, Pogba termasuk punya kontrol kuat. Dribblenya bagus. Jadi karakter bermain gue lebih lebih menekankan. Kalau playmaker, gelandang serang, itu kan tugas ya. Nah, Oh kalau iya, betul, betul. tugas sama karakter kan sesuatu yang sebenarnya berbeda. Tugas lu gelandang serang, tapi karakter bermain lu tackle, fight, betul. kan gitu. Benar nggak? Tapi ada Iya, satu iya, sisi iya, iya. tugas gelandang serang, tapi sifatnya lebih kayak cross, Toni Kroos yang sifatnya sukanya long ball. Jadi pemain itu pasti punya gaya masing-masing dalam dia Iya, mengolah bola. karakter. Nggak bisa Betul. sama, nggak bisa sama, nggak bisa sama. Coba karakter Kalau Dybala dalam tim, nggak ada. Siapa lagi yang karakternya kayak Dybala? Nggak ada. kalau gue bisa menambahkan, sebenarnya itu kita punya kesempatan emas untuk ngerekrut Eduardo Camavinga. Oh, main mana tuh gue lupa. Tapi kedengeran sih. Madrid sekarang Oh, Madrid. Madrid. Sekarang Madrid. Wah, itu luar biasa kalau gue bisa ngasih pendapat. Eduardo Camavinga dulu di Liga Prancis. Lens apa Rene? Rene. Ya Madrid memang tipikal Madrid lah pemain yang pengennya udah bagus-bagus jago-jago. Udah gue nggak inilah. Ya.
Gak sanksi lah kalau Madrid milih maunya yang jago, maunya yang bagus. Nggak mau dia yang isu-isu doang. Soalnya Madrid berani maunya, bayar mahal. iya gitu. Dia maunya gitu. Nggak mau dia main potensi. Pokoknya lu bagus, lu jago, ayo sini. Oke lah, itu aja lah. Takutnya nih terlalu panjang tentang Mercato. Terima kasih Mas Dewa ya, udah sempetin waktunya. Nanti kalau udah jadi di share dan dikasih tahu teman-temannya ya, kita ngobrol-ngobrolin tentang Juventus. Oke, Tur, makasih banget nih udah nemenin waktunya Yoi. ya. Dan jangan kapok-kapok lagi, Mas Dewa, nggak kapok kan? Kalau sudah lagi. Enggak. Siap Mas. Saya kemarin harusnya saya minggu lalu ya Oh waktu iya sakit. benar. Ya, benar-benar. Oke, teman-teman Suara Juventus ini itu tadi bincang-bincang kita banyak bahas tentang tentunya peluang Scudetto, bahwa ternyata kita masih punya peluang Scudetto, ada Agnelli yang masih penasaran dengan ESL, ada Mercato yang tadi ya yang penting kita balik lagi ke winning team kita, ada yang tadi Mas Dewa bilang Italiano lah intinya. Dan yang paling penting adalah semoga teman-teman dapat manfaat dari cerita dan ngobrol-ngobrol kita. Dan jangan lupa di share dan like dan subscribe channel Suara Juventus ini. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Oke.